Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Dharma Yudabrana dan di sini saya bersama partner saya, Mat Langi Sidiki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai urgensi pengelolaan limbah batik di sekitar Sungai Potosuge, Kecamatan Pekalongan Barat. Oke, di bab satu pendahuluan berisi mengenai yang pertama ada latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan masalah, dan keempat luaran. Masing-masing dari keempat subbab ini akan dibacakan oleh Mat Langis. Silakan. Ya, terima kasih sudah. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang masalah penelitian. Batik adalah komoditas yang waktu ini sedang berkembang pesat. Batik ini telah menjadi tren mode para seluruh kalangan, entah anak kecil, remaja, maupun orang-orang dewasa. Dimulai dari membangun motif-motif baru sampai membentuk kumpulan warna yang dulu tidak lazim ada di kain batik. Perkembangan karya seni budaya bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun ini dalam industri batik. Eksistensi industri batik pada Indonesia menempati kategori industri skala besar, menengah, kecil, serta bahkan skala rumah tangga. Hal ini menyebabkan pencemaran yang ditimbulkan oleh industri batik tidak hanya terjadi di tempat industri, namun terjadi juga di pemukiman warga penduduk, yang mana misal di kota Pekalongan yang mampu membuat kurang lebih 100 liter per kilogram batik. Pencemaran terutama bersumber dari limbah cair yang berubah zat warna yang dihasilkan residu bahan perwarna, proses pembersihan, serta pembilasan kain batik. Pada umumnya, limbah industri batik terdiri dari berasal sisa mori, ceceran lilin, residu air, sintetik yang mudah didapat dan letak dijajah potong. Pada umumnya, limbah industri batik terdiri dari beberapa sisa mori, ceceran lilin, residu air, pewarnaan, sisa lilin, dan air klorodan. Pewarna yang umum digunakan ialah pewarna sintetik karena mudah didapat juga membuat warna-warna cerah. Sebagai contoh, yaitu indigo sol, naptol, dan pindantre yang dipergunakan oleh industri batik industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan yang ada dalam limbah industri batik serta pengaruh dan cara mengaplikasikan pengolahan limbah cair industri batik di skala rumah tangga di Pekalongan, khususnya berada di daerah Podosugi, Pekalongan Barat, berbasis pengelolaan yang baik. 2. Rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan dari limbah cair industri batik di daerah Pekalongan, khususnya di Podosugi. 2. Bagaimana pengelolaan limbah cair industri batik di Kelurahan Podosugi, Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui peraturan-peraturan yang ada mengenai limbah cair industri batik di Pekalongan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dan pengaplikasian pengolahan limbah cair industri batik di keluaran dari penelitian ini, yaitu pertama, laporan kemajuan pengelolaan limbah cair industri batik di Kelurahan Podosugi. Yang kedua, laporan akhir pengelolaan limbah cair industri batik di Kelurahan Podosugi. 3. Artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi hingga dapat dijadikan media referensi guna penelitian lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan limbah cair industri batik. 4. Buku pedoman pengelolaan limbah cair industri batik berbasis lingkungan yang dapat dijadikan sebagai media oleh pemerintah maupun masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, berikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai bagaimana pentingnya peraturan yang ada tentang limbah industri batik dan pengaruhnya bagi lingkungan sekitar, dan memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait permasalahan pengelolaan limbah cair industri batik, khususnya dalam pemenuhan lingkungan sekitar. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemerintah, membantu memberikan informasi kepada pemerintah bahwa masih ada di daerah Indonesia yang belum mendapatkan pengelolaan limbah batik yang baik, dengan dibarengi tata kelola pemerintahan dan dijadikan bahan masukan untuk pemerintah dalam upaya pemenuhan pengelolaan limbah
batik bagi lingkungan dalam masyarakat Indonesia. Dan manfaat bagi masyarakat memberikan pandangan dan informasi kepada masyarakat supaya sadar akan kelangsungan hidup ekosistem di sekitar lingkungan limbah cair batik dan tentunya supaya terjaganya lingkungan tetap bersih. Ya, bisa dilanjutkan, Yuda. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dibaca oleh saya sendiri. Pertama ada limbah cair batik. Limbah cair batik atau limbah cair adalah gabungan atau campuran air serta bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun suspensi yang terbuang dari asal domestik, seperti perkantoran, perumahan, serta perdagangan. Di industri batik dihasilkan limbah berupa limbah cair, padat, dan gas. Dapat diketahui bahwa limbah cair industri batik berasal dari kegiatan pengelolaan kain, pewarnaan, serta pelorotan. Yang kedua ada pengelolaan limbah cair batik. Hasil prariset awal menunjukkan pengaruh limbah industri batik di daerah Kelurahan Podosugi, Pekalongan Barat sangat mengganggu warga, dikarenakan tidak hanya baunya yang menyengat, serta adanya kualitas lingkungan sekitar yang menurun dan menjadi tercemar atau sungai yang menjadi keruh serta dapat menimbulkan gatal-gatal bila mengenai anggota tubuh karena adanya limbah industri batik tersebut. Salah satu pengelola limbah cair industri batik bisa menggunakan cara mikroorganisme yang memiliki beberapa tahapan dalam proses tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengaturan limbah cair batik. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah di Kota Pekalongan. Kemudian ada konsekuensi hukum dari pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang pengelolaan limbah B3 menetapkan limbah batik yang mengategorikan asam dan basa pada limbah batik adalah kategori 1 dan lumpur atau sludge dari IPAL batik kategori 2. Kemudian yang selanjutnya ada anggaran biaya yang akan dibacakan oleh Saudara Marlangis. Silakan. Ya, terima kasih juga. Saya akan bacakan anggaran biaya dari penelitian ini. Ya, di sini karena kami masih mendapat atau masih mencari dari media online, ini rekapan dari anggaran biaya tim kami. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, bahan habis pakai. Yang ketiga, perjalanan dalam kota maupun luar kota, contohnya BBM dan logistik. Dan empat, yang lain-lain. Semua itu total sekitar 5.200.000 rupiah. Ya, di sini saya akan menambahkan mengenai metode penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian kami yaitu yang pertama jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Kami menggunakan hukum empiris yuridis atau yang disebut penelitian lapangan, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain, bisa disebut juga penelitian yang dilakukan terhadap keadaan atau keadaan yang sebenarnya di masyarakat, yang bertujuan untuk memahami dan menemukan fakta data setelah mengumpulkan data yang diperlukan. Yang kedua, sumber dan jenis data. Kami mengambil dari dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui medsos dikarenakan situasi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk observasi ke lokasi. Keempat, lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di sekitar Sungai Bodosugi, Kecamatan Pekalongan Barat. Dan yang terakhir atau validitas data dan analisis data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Dan hasil dari pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dan analisis, dan dikategorikan, serta ditarik kesimpulan guna menemukan teori-teori secara umum yang berkaitan dengan pengolahan limbah di Kelurahan Podosugi dan di lain daerah juga. Terima kasih, Yuda. Oke, terima kasih Mas Langis. Ini ada jadwal kegiatan
yang akan saya bacakan mengenai jadwal kegiatan. Yang pertama ada persiapan sebelum penelitian, yang kedua ada pelaksanaan penelitian, ketiga ada monitoring hasil penelitian, keempat evaluasi hasil penelitian, dan yang kelima ada penyusunan laporan hasil penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan mohon maaf yang sebenarnya apabila ada kesalahan terjadi tutur kata maupun kekuatan kami. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.